kemarin kira-kira kalau bahasa begitulah. Gue ini raja kata dia kan. Bahkan Firaun bilang gue ini Tuhan. Lihat tuh sungai Nil mengalir di bawah telapak kaki gue kata dia. Lagian Firaun otaknya sedeng juga. Sebelum lu ada juga sungai Nil udah ada. Nggak aja orang Mesir dibodoh-bodohin sama dia pada waktu itu. Nah itu bagian daripada mujizat. Sedangkan Rasulullah SAW juga punya mujizat. Kalau kita baca itu dalam sebuah buku dikumpulkan ada 1.000 mujizat Rasulullah SAW. Kurang lebih kira gitu dalam bukunya itu disebut. Saya lupa bukunya apa itu. Jadi saya lupa bukunya apa. Kalau kita cari insya Allah ada. Itu disebutkan Rasulullah punya 1.000 mujizat. Ini mujizat paling banyak ini di antara nabi-nabi lain. Ada 1.000 mujizat. Dan di antara 1.000 mujizat itu salah satunya adalah ini jarang kita tahu. Suatu hari Rasulullah punya apa namanya tuh ada suatu tempat macam kendi. Cuma kendi itu katanya dibikinnya dari apa namanya itu? Dari pelepah korma. Entah bagaimana cara bikinnya itu. Dulu kan ada tuh di tempat saya. Waktu saya kecil-kecil ada tukang ikan emas di pasar. Jadi tukang ikan emas ini jualan ikan emas di dalam suatu tempat yang seperti anyaman bambu tapi besar. Seperti bakul cuma landai, cuma nggak terlalu tinggi. Nah, ditaruh air, ditaruh ikan di situ, dipikul sama dia. Saya berpikir, kok bisa nggak bocor ya? Jadi mungkin waktu itu di pinggir-pinggirnya itu dikasih semacam lem dan dicat hitam. Apalagi zaman dulu mungkin dibikin dari pelepah korma dalam satu kisahnya, dalam satu riwayatnya. Nah, pada suatu malam Rasulullah kencing di situ, di dalam satu tempat itu, di dalam semacam kendi itu. Nah, riwayatnya begitu tuh katanya. Kemudian setelah itu bangunlah, saya lupa siapa ya. Oh, Ummu Aiman. Kalau saya nggak salah ya, Ummu Aiman itu bangun dan dia karena gelap, dia haus dan Ummu Aiman minum apa yang ada di situ diminum sama dia. Waktu pagi diceritalah sama Ummu Aiman, Rasulullah mendengar itu tertawa sampai katanya gigi beliau yang putih-putih itu kelihatan karena Ummu Aiman minum itu air itu diminum sama Ummu Aiman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, karena engkau sudah meminumnya maka engkau tidak akan pernah sakit perut selamanya, dibilangnya. Dan kata Ummu Aiman sampai bertahun-tahun itu dia nggak pernah sakit perut sedikit pun juga. Dan bahkan setelah itu dia tidak pernah sakit perut sekalipun juga kata Ummu Aiman. Nah itu salah satu daripada mujizat Rasulullah SAW. Dari banyak 1.000 mujizat Rasulullah SAW, itu ada mujizat Rasulullah yang jarang dibuka. Kalau ada mujizat, jangankan mujizat ya, kisah-kisah aja luar biasa kita mau dengar kan, kisahnya bagaimana. Jangankan kisah Rasulullah, kisah Hitler aja kita mau dengar, aneh kan? Jangankan kisah yang benar, kisah yang bohong aja kita tiap hari nonton. Di mana tuh? Di TV. Banyak banget sinetron-sinetron yang isinya kibul, kita mau denger itu. Apalagi kisah yang benar, Rasulullah SAW. Apalagi kisahnya tentang mujizat. Nah, ada satu mujizat Rasulullah SAW yang ada sama kita hampir jarang ngebukanya. Apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita jauh banget daripada Al-Quran. Kagak pernah bahkan baca. Mungkin ada juga di antara kita yang susah banget buka Al-Quran tuh susah banget. Bulan puasa kalipun lewat itu. Ya bulan puasa tanggal 1 boro-boro. 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 29 bulan Ramadan. Besok udah mau lebaran. Belum juga kebaca Al-Quran. Bayangin sibuk pada ngapain? Sibuk sama dunia. Sibuk mau lebaran nih, bikin kue, beli baju baru. Nah, udah lupa kan dengan apa namanya? Dengan mujizat yang ada pada kita, yang disampaikan, yang dititipkan oleh Rasulullah kepada kita. Aku tinggalkan kepada engkau 2 perkara, apabila engkau memegang keduanya, maka engkau akan selamat. Kurang lebih begitulah kalimatnya. Au kama qala Rasul, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Makanya kan siapa yang ada suatu surat di dalam Al-Quran, dia itu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, yaitu surat Al-Mulk yang kita baca. Kita baca setiap hari itu surat Al-Mulk. Ada suatu orang dikisahkan sama Syekh Ali Jaber itu, ada seorang cerita kepada Syekh Ali Jaber, ya Syekh katanya kan, ibu saya meninggal. Waktu ibu saya meninggal, ada suatu bau harum betul, wangi betul. Sampai-sampai orang yang nganter ke kuburan itu berkata, kamu pakai minyak wangi ini? Enggak pakai, dia bilang. Masa?
nganter orang meninggal pakai minyak wangi? Enggak pakai, kata dia kan. Lalu ditanya orang, enggak, kok wangi amat? Wangi apa ini? Rupanya wangi itu berasal dari kubur ibu dia. Setelah beberapa hari itu wanginya tuh gak hilang-hilang. Sehingga dia bertanya kepada Syekh. Lalu Syekh berkata, apa amalan yang dilakukan ibumu? Ya nggak ada, saya nggak tahu. Mesti ada. Tapi setahu saya, di antara itu saya cuma lihat ibu saya kalau malam suka membaca surat Al-Mulk. Nah itu dia. Itulah dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, atau kama qala Rasul, ada suatu surat yang menyelamatkan kita di alam kubur, yaitu surat Al-Mulk. Marilah kita biasa ngederes, kalau di Betawi itu ngederes kita. Apa itu? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan ini. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran ana alaili di tengah malam ya. Wa atropan nahar, dan di ujung siang. Di ujung siang tuh kapan ya? Sore, maghrib. Sebelum maghrib ya biasanya kita. Kalau di Betawi itu anak-anak kalau udah maghrib itu, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang saya nggak tahu. Pada asik main gadget aja sehingga lupa membuka Al-Quran. Kalau zaman saya kecil tahun 1980-an itu, asal udah maghrib anak-anak pada ngaji di rumah. Anak-anak mudanya juga pada ngaji, itu kedengeran dari rumah ke rumah. Ada yang ngederes Yasin, ada yang ngederes juz amma. Waktu itu kan juz amma kita waktu itu bukannya kayak sekarang Iqra itu kalau sekarang belajar membaca Al-Quran. Kamu zaman dulu itu kita belajar Qaidatul Baghdadiyah, alif, ba, ala, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Lalu naiknya atasnya lagi alif patah a, alif kasro i, alif doma u. Kalau zaman dulu betul kayak Qaidatul Baghdadiyah. Makanya begitu ditemukan metode Iqra, itu anak-anak jadi cepat bisa membaca Al-Quran. Itu banyak kedengeran waktu zaman itu, orang-orang pada atau habis maghrib itu rame ngederes Al-Quran. Di sini, di tempat saya sekarang ini, di waktu saya tinggal di kota, dalam satu lorong itu boro-boro ada orang yang baca Al-Quran. Kagak kedengeran, entah pada ngapain orang-orang. Udah pada lupa dengan dengan mujizat Rasulullah SAW. Padahal kita semua orang mukmin, kita semua orang beriman, kita semua orang Islam dan mengaku umat Rasulullah. Makanya kan kalau bacaan Al-Quran juga kagak dibuka, apalagi peri kehidupan Rasulullah, mana ada ditiru. Mengakunya sebagai umat Rasulullah tapi tidak membaca Al-Quran, apalagi di bulan puasa yang kayak begini nih. Puasa orang bulannya Al-Quran, kita semua pada membaca Al-Quran. Karena nanti kita setiap hari nih, kalau kita baca kitab Durratun Nasihin, walaupun katanya kitab Durratun Nasihin itu kebanyakan hadis-hadisnya hadis lemah, tapi untuk Fadhailul Amal tidak apa-apa, asal jangan bertentangan dengan hadis sahih. Jadi kubur itu memanggil tiap hari, wahai manusia, katanya kan, aku adalah tempat dingin, aku adalah tempat kesendirian, aku adalah tempat debu, aku adalah tempat belatung-belatung, ulat-ulat. Bagaimana kamu mengatasi kegelapan? Bagaimana kita mengatasi debu-debu di dalam kubur? Bagaimana kita mengatasi belatung-belatung, mengatasi cacing-cacing yang makan kita? Itu cacing itu 2 kilometer bisa mencium di dalam tanah. Ada bau mayat, ada bau jenazah, bisa dicium sama dia. Tapi ada orang-orang yang tidak hancur tubuhnya adalah mereka-mereka yang menjaga Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa terus membaca Al-Quran, terus menderas Al-Quran, dan juga di bulan-bulan lain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.